marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pada hari ini dengan selamat dan sehat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema perundungan. Tema yang saya bawakan hari ini bukanlah tema yang baru, melainkan tema yang sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Tapi pada saat ini kita masih sering mendengar tentang perundungan ini, entah itu dari media sosial, media berita, atau media lainnya. Sehingga tema ini masih sangat relevan untuk kita bahas. Saya harap dengan pidato yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar tentang tentang perundungan. Tapi sedikit juga dari kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu perundungan. Jadi, apa itu perundungan? Perundungan merupakan sebuah tindakan yang disengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan, mengganggu, atau bahkan menekan orang lain baik secara fisik maupun psikologis atau mental. Perundungan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih kuat atau berkuasa pada orang-orang yang lebih lemah, sehingga bisa dikatakan perundungan ini biasanya melibatkan ketimpangan atau ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga sang korban. Hadirin yang sangat saya hormati, sama seperti masalah hidup kita yang memiliki banyak sekali jenis, perundungan ini juga memiliki beberapa jenis. Yang beberapa jenisnya mungkin kita mengetahuinya, seperti yang saya akan sebutkan ini. Jenis-jenis perundungan itu seperti perundungan fisik. Perundungan fisik ini merupakan sebuah perundungan yang dilakukan secara fisik atau berkontak langsung dengan sang korban. Biasanya perundungan ini bisa dilihat langsung atau dirasakan langsung oleh sang korban. Perundungan ini meliputi seperti menendang, menjegal, memukul, dan kekerasan fisik lainnya. Yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal ini merupakan perundungan yang dilakukan menggunakan perantara kata-kata seperti menghina, mencaci, merendahkan, atau bahkan menyebut orang dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas, seperti menggunakan hewan, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, ataupun menggunakan nama orang tua. Itu juga merupakan sebuah perundungan verbal. Selain itu, ada juga perundungan secara daring atau cyberbullying. Perundungan ini dilakukan dengan menggunakan media perantara seperti handphone, laptop, atau menggunakan media elektronik lain. Seperti contoh dari perundungan ini seperti menjelekkan, menghina, mengancam, dan mengancam menggunakan media elektronik atau teknologi. Selain ketiga yang saya sebutkan tadi, ternyata juga ada jenis lainnya yang mungkin beberapa dari kita baru saja mengetahuinya atau baru tahu kalau ini merupakan sebuah jenis dari perundungan. Jenis-jenis itu seperti perundungan sosial. Perundungan sosial ini lebih menargetkan ke hubungan orang atau tingkat sosial orang tersebut. Bisa seperti menyebar rumor atau gosip, mempermalukan orang lain, bisa juga dengan mengucilkan orang tersebut dari pergaulan atau lingkungan masyarakat. Selain itu, ada juga jenis perundungan lain
Yang terakhir adalah perundungan seksual. Perundungan seksual. Perundungan ini lebih menekankan ke arah seksualitas seperti menyentuh bagian yang sensitif, menyebarkan video hasil editan yang bersifat pornografi atau sesuatu yang bersifat sensitif lainnya, baik itu secara fisik, verbal ataupun melalui media digital. Selain itu, catcalling juga termasuk sebagai contoh dari perundungan ini, dikarenakan itu mencakup hal-hal yang negatif, yang sensitif. Sekarang kita akan masuk ke dampak perundungan ini. Perundungan tentu saja memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama bagi sang korban. Dampak-dampak tersebut meliputi dampak fisik. Dampak fisik ini bisa terlihat langsung ataupun bisa terjadi di luar tubuh atau di dalam tubuh. Contohnya seperti memar, nyeri, patah tulang, hingga dalam kasus yang ekstrim dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada dampak secara psikis atau mental. Dampaknya ini meliputi seperti trauma, depresi, ketakutan yang berlebihan, kecemasan, hingga dalam kasus yang ekstrim juga bisa juga menyebabkan sang korban melakukan bunuh diri atau bunuh diri sehingga menyebabkan kematian. Selain kedua dampak tadi, perundungan juga menyebabkan permasalahan dalam hubungan sosial sang korban, seperti membuat sang korban menjadi trust issues, lalu menghambat dalam menjalin komunikasi atau pertemanan dan lain sebagainya. Selain dampak-dampak untuk sang korban, perundungan ternyata juga memiliki dampak untuk pelaku dan juga orang yang melihatnya. Dampak-dampak untuk pelakunya itu meliputi sang pelaku akan menjadi lebih temporer atau mudah marah, mudah tersinggung, dan lain-lain. Serta sang pelaku akan mengurangi rasa empati pada orang lain. Lalu untuk dampak untuk orang yang melihat, seperti orang yang melihat perundungan bisa mengalami depresi, ketakutan, merasa tidak nyaman dan aman, lalu bisa mengalami overthinking. Dengan dampak yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa membuat rancangan untuk mencegah dan memberantas pembulian atau perundungan ini dengan serius. Cara-cara untuk memberantas tersebut seperti memberikan edukasi kepada siswa atau masyarakat. Edukasi ini bisa dilakukan dengan pidato seperti yang saya sampaikan pada hari ini, lalu sosialisasi serta video yang dapat diupload melalui media sosial sehingga semua orang bisa mengakses dan mengetahui bahwa perundungan merupakan hal yang sangat buruk. Selain itu, menerapkan kebijakan anti bullying seperti memberikan sanksi yang berat kepada sang pelaku juga sangat penting. Hal ini ditujukan agar sang pelaku menjadi jerah dan tidak melakukan perundungan itu lagi. Selain itu, memberikan perhatian kepada sang korban juga sangat penting, dikarenakan pada kasus-kasus tertentu ada oknum-oknum guru yang sengaja membela pelaku dengan dalih bahwa itu hanyalah sebuah candaan, padahal dari dampak ditimbulkan seperti patah tulang itu bukan sebuah candaan. Selain itu, keterlibatan orang tua juga sangat penting agar proses pencegahan ini tidak berhenti di sekolah, melainkan dapat berjalan pelan juga di lingkungan masyarakat dan rumah. Selain itu, kita juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi agar pencegahan ini dapat berkembang dan menjadi lebih efektif lagi. Dengan ini saya mengajak kalian untuk
menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dengan cara memberantas perundungan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine,